Jangan dihipnotis. Iya. Jangan dihipnotis sama mereka. Oh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih sudah mengeluangkan waktu untuk datang ke Semata. Tak terasa udah di akhir semester ya. Kayak baru kemarin terus tiba-tiba udah akhir semester lagi, terus akhir tahun lagi ya. Kali ini konsepnya agak berbeda sih gitu kan, buat anak studio yang besar banget kayak gitu. Biasanya kan mereka suka udah beres di terakhir yang waktu pas semester kemarin kayak di Cap Sahabat udah finish semuanya, jadi anak-anak presentasi. Justru kali ini kita pengen ngasih lihat prosesnya si teman-teman Semata ini ke papa mamanya gitu kan. Jadi biar tahu si proses bagaimana mulai dari awal sampai ke akhir kayak gitu. Makanya si karya ini bakal berlanjut untuk ke semester depan kayak gitu. Nah, nanti dari karya-karya yang besar ini nanti mereka akan pecah lagi menjadi karya yang kecil-kecil atau enggak lebih besar lagi. Jadi tergantung dari si anaknya kayak gitu. Kalau misalkan anaknya dari karya yang besar ini dia punya punya tantangan lebih lagi, ya mungkin kertasnya akan berpindah ke yang lebih besar lagi. Tapi itu juga tergantung ya gitu kan, apakah nanti bikin dari kecil-kecil banyak segala macem kayak gitu, itu juga nanti kita bisa diskusi lagi sama mereka kayak gitu. Belum lagi masuk ke tulisannya. Nanti kita juga mengolah bagaimana sih tulisannya, dari mulai deskripsi, dari mulai ketertarikan, terus mulai ke deskripsi karyanya sampai akhirnya ini loh yang dia sampai itu gitu kan, yang dia ibaratnya ibaratnya kayak dia punya statement akhirnya di si karya ini kayak gitu. Dari sini rencananya mereka akan saya push juga sampai akhirnya mereka nanti bakal masing-masing bisa berpameran sendiri-sendiri kayak gitu. Jadi kita pengen lihat sejauh mana mereka bisa mempresentasikan si karyanya ke orang banyak gitu kan kayak. Makanya dari kayak gini kan sebenarnya latihan tuh buat mereka kayak gitu. Tanya jawab, makanya nanti banyakin aja pertanyaan ke mereka biar mereka terbiasa untuk hal itu gitu. Jadi maksudnya kalau yang tadi gambar gede menjadi modular gitu, di gambar kecil bisa menjadi gambar gede gitu. Nah itu bisa kayak gitu. Nah itu tergantung dari mereka dari idenya mereka kayak gitu kan. Bisa ke karya yang kecil atau nanti akhirnya ke karya yang lebih besar lagi kayak gitu. Biasa kan mereka ke karya kecil-kecil kan. Nah waktu pas semester lalu kan saya tantang untuk bikin karya yang besar. Akhirnya kan mereka bagaimana harus menguasai bidang gambar bidang kertas yang gede gitu kan, pusing lagi kan. Nah tapi dari sana sih dari pusingnya mereka, akhirnya mereka tertantang ya untuk bagaimana mengisi ruang kosong, apa yang harus itu besar gitu kan, terus apa yang harus dibanyakin kayak gitu. Dan akhirnya ibaratnya kayak ide-ide yang kemudian akhirnya mereka bisa ngolah sendiri kan kayak gitu. Mereka ngolah sendiri, terus kemudian akhirnya mereka ngambil keputusan sendiri. Aku oke nggak ya dengan karya yang segede gini, terus membuat gambarnya bisa menuhin apa enggak ya kira-kira. Kalaupun kecil, aku harus penuhin dengan apa ya kayak gitu kan. Contohnya kayak Alina gitu kan. Akhirnya kan dia bikin sketsanya banyak ya. Apa yang nanti mau dimasukin kayak gitu kan, ada ini gitu kan, sampai akhirnya dia juga bingung sendiri ini di mana ya nanti letakin gitu. Saya bilang nanti ganti lagi si kertasnya, kalau udah penuh ganti lagi kertasnya, jadi ada beberapa image yang kemudian sama di gambar itu nggak apa-apa kayak gitu. Ya pakai penghapus kalau misalkan saya bilang ya, kalau sekiranya butuh banget menghapus ya kalian boleh, tapi sekiranya enggak ya udah ditutup aja pakai arsir kayak gitu. Ada maksud tertentu. Kalau sebenarnya sih
biar lebih membebaskan. Jadi ketika menggores, kalau pikiran kita udah salah, kadang-kadang kita ngapus terus habis itu kita bingung lagi gambar kayak gitu. Jadi akan berkutik terus aja di satu tempat. Jadi dia nggak akan berpikiran secara lebih luas, secara keseluruhan kayak gitu. Makanya udah nanti aja penghapus tuh, yang ini kamu gambar dulu aja, penuhin dulu, habis itu baru mau pas di bagian detailnya, nah baru gitu kan. Kalau itu salah ya boleh dibenerin gitu. Yang satu, terus kedua, akhirnya kan dia merespon ya dari salahnya itu. Oh, aku bisa respon ini jadi apa ya kira-kira kayak gitu. Kalau mau bertanya pada ini boleh loh gitu. Yang dihipnotis. Iya. Yang dihipnotis sama mereka. Kadang kalau ditanya konsepnya apa, tuh memang masih ada. Masih cuman kayak apa ya, kayak masih sebatas aja dulu gitu kan, masih kayak apa ya, ibaratnya buat nyarinya dulu, jadi belum sampai ke yang detail banget kayak gitu. Ya karena kadang kalau ada tema tuh kayak wah ada tema gitu susah gitu. Kayaknya tuh pikirannya. Iya, ini nggak ada tema ya, maksudnya. Enggak, anak-anak disuruh yang cari sendiri si temanya kayak gitu. Kalau saya tentuin kan, maksudnya nanti mereka kayak, aduh, aku kan pengennya ini, ya jadi kayak membatasi kan kayak gitu. Aku pengennya ini nih, gitu. Jadinya, jadi takutnya stuck gitu kan. Jadi, ya udah apa yang mereka mau, apa yang mereka sukai gitu kan, ya udah direalisasiin aja gitu kan. Paling cari ide ya di buku-buku ini sih kayak gitu. Kalau misalkan di buku mentok, yang paling nanti boleh buka handphone buat browsing. Gitu. Kalau karya Danis kan dia lebih perpindahan ya, dia tuh dari studionya Kak gitu kan ke studio yang anak-anak besar. Jadi masih ada rasa ininya, rasa kaosnya masih ada, jadi belum di push masuk pak masuk jadi belum di push secara apa namanya, secara silakan pak, uji duduk sini, ini dikerjain aja, jadi anggap aja mereka nggak ada di kamu, tanggal-tanggal yang bolong-bolongnya terus racingnya di belakang, kamu nyampur ngolah sendiri aja, terus ngerjainnya tapi di sini. Biasanya kan di belakang, kalau Goji tuh ngerjainnya di belakang karena kan dia racing ya, nunggu racing, terus habis itu dia ngaplas pakai mini grinder kayak gitu. Jadinya si debunya kalau di sini kadang-kadang suka keisep kan sama mereka, jadi dia di belakang. Jadi Goji di belakang. Ambil sih itu. Dia kaget. Dia kaget. Tapi kalau dari yang kawan sebelumnya, masa outing ke masa omengnya bedanya sih? Bedanya di pengolahan. Kalau di coding kan masih ada rasa main, kita ngapain segala macem, pengolahannya tuh lewat main kan. Kalau di saya enggak, dia harus langsung buka buku. Shocknya di sana kayak gitu. Buka buku, terus habis itu apa yang kamu lihat coba ditulisin, terus kemudian dari tulisin itu punya bayangan apa, dibikin sketsanya minimal 5 sketsa. Dari sana kamu dapat apa aja nih kayak gitu. Nah dari sana anak mulai memutuskan aku mau bikin apa ya kira-kira kayak gitu. Sampai akhirnya dia punya, oh ini loh yang aku mau. Akhirnya dipindahin. Nah perpindahinnya juga nggak yang tiba-tiba langsung ke kanvas ya, jadi bertahap dari kertas HVS dulu, terus ke kertas ke kertas Canson, dari kertas Canson baru ke kanvas kayak gitu. Jadi biar dia juga mengenal material. Oh kertas ini tuh begini, kertas ini begini, sampai ke kanvas akhirnya begini. Padahal pakai catnya sama. Oh ternyata kertas ini tuh nggak bagus nih kalau pakai cat ini. Kalau yang ini kayaknya kurang. Oh ternyata cat ini tuh bagusnya di kanvas kayak gitu. Jadi akhirnya mereka sambil belajar si material kayak gitu. Biasanya berapa lama Pak dari itu hasil akhirnya?
hasil akhirnya kalau kemarin kan Danis lumayan agak, karena lihat dari karya yang sebelumnya, karena dia lebih tertarik dengan mie ayam itu ya, kayak gitu dari semester yang lalu tuh kan. Waktu itu kita ada kegiatan sama Kak Igor ya, Kak Igor gitu kan. Terus habis itu ya udah coba mie ayamnya direalisasiin kayak seperti apa gitu kan. Terus akhirnya keluarlah seperti ini. Nah, keluaran seperti ini akhirnya memancing dia buat petain bikin karya-karya yang akhirnya hampir mirip dengan sebelumnya. Nah, baru mulai dipindahin ke kanvas. Nah, dari kanvas itu juga dia mulai struggle cara nyampurnya gimana segala macam, karena saya langsung saya ngajarin campur warna begini-begini enggak, karena di kelasnya Kaudin waktu itu udah pernah kan. Jadi saya langsung serahin ke Danisnya sendiri, jadi biar dia ngolah sendiri semuanya kayak gitu. Kayak berapa lama ya, kira-kira 2 bulanan deh jaraknya gitu kan, kayak gitu kan. Harus nyesuaiin dulu kan kayak gitu dengan studio, apalagi dengan kakak-kakaknya gitu. Kakak-kakaknya datang serius gitu, biasanya ngobrol main sama temen-temennya yang lain gitu kan gitu. Diem-dieman gitu. Bener sih. Gue lebih file nih. Terus nah itu memang dia kan diem kayak gitu. Kelas meditasi. Belajar Yang Jumat lumayan sih. Ya, Yang ini kan apa ya, dia bentakan ini diem. saya diam dia. Dulu kalau ada Adel juga ya, 2 adik tuh kacau terus, jadi seru. Dani kan sama TV sama Ama Ama juga kan lagi ya, sama TV juga kita proses studio juga gitu. proses studio. Ya tapi kalau diperhatiin sih ujung-ujungnya mereka juga bercanda sih. Ada gamenya ini. Gapnya ya. Iya, gap. Iya. Oh, itu. Jadi nanti ini tuh akan berbeda lagi hanya apa ya sebutnya. Nanti karya yang gitu akan berbeda lagi gitu, Kak. Bisa berbeda dari sini, bisa juga idenya dari sini kayak gitu. Iya. Kayak yang ini kan idenya tuh dari mie ayam nih ya. Idenya dari mie ayam gitu kan. Ketahuan. Mungkin nanti kita olah lagi, maksudnya kita coba diskusi olah lagi gitu kan. Mungkin misalkan bisa lebih jauh dari ini kayak gitu. Jadi tergantung dari si anaknya sama referensi. Nah, kalau anak studio kan biasanya saya suka ngasih tau ke mereka, kamu harus punya referensi si senimannya siapa nih gitu kan. Jadi biar dia tuh ada panduan, seniman ini tuh begini. Jadi cari sesuatu yang oke di seniman itu, apakah visualnya atau kasih konsepnya segala macam. Nah, nanti kamu bisa terapin di karyanya kamu gitu. Nah, kadang kayak proses seperti ini kan kayak kalau saya kan suka ngasih rumusan ke mereka, ya udah ada A ada B, kamu ambil aja A sama B gitu kan, udah kamu bikin lagi di A sama B nya, jadi irisan itunya yang kamu ambil kayak gitu kan. Mungkin kayak contohnya Audrey juga butuh 2 tahun ya proses di studio, dimana dia mencoba A dan B jadi C, sampai akhirnya dia nanti ini kan baru pecah lagi sesuatu yang baru gitu. Sebelumnya juga waktu itu nyobain kanvas, nyobain oil painting, nyobain macam-macam sih, dia nyobain macam-macam gitu. Akhirnya kan dia banyak referensi, banyak tahunya, akhirnya memutuskan. Jadi sebenarnya yang kita ajak itu adalah dia akhirnya bisa memutuskan. Kalau untuk anak-anak, ada yang udah misalkan saya suka banget nih seniman ini, ada yang udah gitu nggak? Di studio yang sebelumnya sih iya. Udah di studio yang sebelumnya Pati gitu kan, karena dia kan lebih awalnya kan dia senang tanaman, dari ngolah tanaman itu akhirnya ke satu hal yang tidak mungkin gitu kan kayak gitu. Digabungin aja yang tidak mungkinnya sama kesukaan kamu, ya udah
disatuin di dalam gambar gitu kan. Awalnya masa sih, ya udah gabungin aja. Akhirnya ya dia mulai ngolah, akhirnya dia nemu sendiri kayak gitu. Contohnya sih ini nih yang di belakang, dia kan waktu itu sempat saya tantang buat pameran tunggal kan kayak gitu. Ini nih karya drawingnya. Jadi waktu itu dia bikin karya tuh gede ya, ukuran berapa ya waktu itu karyanya ya, dia bikin gede. Nah, tapi cukup konsisten sih, soalnya dari SD pun udah langsung ke kayak gini-gini hitam putih. Berapa kali digodain Omen ke warna Jadi tapi tetap konsisten sampai akhirnya ke juga ini Iya. gini. dibikin Tetap sama sisi konsep. Oh, ke 3D-nya. iya. Ya waktu itu diajak cobain gitu material lain ataupun referensi media lain kan. Nah ke ini dia masih mau, tapi dia nggak akan mau cat Share atau dia. jadi lebih ke rawnya lagi gitu. Jadi karakteristik si anak itu juga tetap dapet kan, si rawnya itu ada. Walaupun ada kan itu ya wire sama tanaman yang Iya. Yang tanaman. waktu itu tisu yang semprot-semprot Iya. meleleh. Paling konsep sih jadinya dia mainin. Ketika sekarang kan kata komen ini konsepnya dibebaskan, temanya dibebaskan gitu kan. Anak tuh langsung media saya ini, atau bagaimana cara komen untuk mengarahkan misalkan anak ini untuk coba media lain itu bagaimana tuh? Biasanya kayak kayak kita kasih ini aja dulu sih materialnya, dia mulai tertantangnya di mana ya, terus mulai nyamannya di mana ya, kira-kira kayak gitu kan. Jadi ya selama kayak 2 bulan tuh ya udah sok pakai apapun kayak gitu kan, mau pakai ini kayak misalkan karyanya Abi tuh gitu kan. Itu ditantang ada ini terus ujung-ujungnya dia aku ngambil kain aja karena aku Abi yang itu ya. iya Abi itu gitu kan, dia lebih awalnya tuh dari kanvas kotak-kotak dia bikin gitu kan. Awalnya tuh 3D ya, 3D dia karena seneng dengan dengan ponytail dia. Jadi Udah poni konsepnya gitu dia kan. selalu dapet sih, warna-warni, cute. Iya. Tapi ya kita coba memperkenalkan si media-medianya aja sih. Jadi waktu itu dia buat 3D kanvas juga pun medianya warna-warni, mix media jatuhnya dia. Banyaknya tuh mix media kayak gini juga kan jatuhnya mix media. Jadi dia ya agak berbeda. Jadi bukan ke pengolahan gambar bentuk buahnya Iya. ke bentuk asiran atau apa, tapi jadi ke mix media. Jadi aku nanya, kamu senang menjahit nggak? Mau gitu, matanya berminat. Iya. Ya dia ngolah jahit gitu, jadi makanya ke kain, ke benang-benangan. Jadi mau cerita sesuatu nggak Nenis? Yuk. Keren dong ya. Iya, Pengalaman kamu di kelas kakak-kakak besar? ayo ke depan. Ayo. Suka gimana dong? Di kertas apa di kanvas? Suka semua ya. Dari kalian mau cerita nggak? Cerita dong. Dari kalian mau cerita nggak? Audi sambil gambar sambil mau cerita nggak? Susah ya. Cerita dulu aja tuh mau. Cerita dulu. Berhenti dulu bentar kalau nggak, Iya, berhenti dulu bentar. sambil istirahat. Heeh. Banget sih. Iya. Beli pakai AI gitu. Iya.